Jadi nggak sengaja Mas, kenal atletik itu nggak sengaja. Ketika saat itu awal-awal masuk kelas 3 SMA, awal masuk kelas 3 SMA itu kan aku ikut seleksi Persis Solo. Padahal usia aku masih 17 loh, usia Iya, iya, suratin loh, iya, tapi iya. masih nekat berani seleksi umum gitu. Seleksi itu aku turun semua. 100, 400, lompat jauh, lompat tinggi tak sikat semua. Menang semua. Menang semua. Luar Menang biasa. semua. Studio Akurasi TV kali ini kedatangan sosok yang sangat lekat di dunia atletik. Kiprahnya mengharumkan bangsa di cabur atletik, tidak usah diragukan lagi. Langsung saja kita sapa Mas Suryo Agung. Siap. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Mas Dika, baik-baik alhamdulillah. Di tengah kesibukan pekerjaan harus menyiapkan semua hal tentang di Kemenpora, Ya, harus dihadang sedikit dengan PPKM ya. iya bener, ini ada ya mau gimana, emang situasinya seperti ini gitu kan, dan program pekerjaan juga harus jalan ya, dikerjakan dari rumah, bantu dari rumah seperti itu, WFH kadang. Oke, langsung aja nih. Berarti ini Ya, sekarang nih sedang sibuk apa nih? Sebelum kita nanti ngebahas detailing tentang masalah dulu karirnya dan banyak ceritanya nih. nah, sibuknya pekerjaan sama Mas ya, rutinitas ya sehari-hari, dalam artian di Kemenpora kan sekarang persiapan yang paling deket kita mau menghadapi multi event Mm-mm, nasional kan, mm-mm, PON di mm-mm. Papua. Persiapannya sih lebih fokusnya ke situ karena ini perlu persiapan yang matang gitu kan, karena ini hajat hidup, maksudnya pestanya olahragawan se-Indonesia, Mhm. persiapan di situ. Yang seharusnya dilakukan di 2020. Tuh. Ini sebenarnya diundur 2021 nih membuat semuanya lebih baik persiapannya atau semalah Ya sama dari aja? sisi ya ada plus minusnya ya. Jadi kalau mungkin plusnya mungkin kan untuk infrastrukturnya, untuk pembangunannya jadi bisa lebih nggak Ya, buru-buru, lebih matang lagi benar, gitu kan, benar, karena benar. kan terus dari sisi ini minusnya mungkin dari teman-teman yang apa namanya di daerah gitu Mm-mm. kan, kaitannya sama anggaran gitu kan, anggaran udah disiapin segala macam, tiba-tiba menambah lagi kan, harusnya dilaksanakan di tahun 2020 tapi ternyata di 2021 gitu kan. Jadi Mhm. anggaran penambahan lagi ya, itu mungkin dari situlah mungkin masing-masing daerah yang memperjuangkan untuk persiapan ke ponnya gitu. Besok ini berarti semua atlet apa namanya? Semua provinsi pasti akan hadir ya, Mas Ya, Surya ya? ya 34 provinsi kemarin insya Allah kira-kira itu 9.000, Wow, 6.000, nah sorry 6.000 atletnya 6.000 dari semuanya itu luar biasa yang ya. qualified. Akan sangat menarik nih, apalagi kita pasti menantikan sendiri ya kesiapan dari tuan rumah dari Papua ya, Ya, untuk dari sisi infrastruktur termasuk juga atlet-atletnya nih, betul. karena di sini bakal kelihatan sekali talenta mereka yang luar biasa juga ya. Ya, jadi memang Provinsi Papua juga tidak hanya mereka tidak hanya ingin hanya sebagai tuan rumah toan gitu kan. Pasti Mm-mm, mm-mm. mengejar prestasi juga. Iya Bahkan pasti. mereka banyak yang awal-awal dulu dari 2018 deh. 2018 udah mulai TC, bahkan TC banyak yang teman-teman cabur yang di Jakarta juga gitu Mm-mm, loh. Jadi mm. mereka memang serius juga. Jadi Provinsi Papua ini juga serius juga. Mereka juga mendatangkan konsultan juga untuk meningkatkan kondisi fisiknya, untuk menunjang semua cabang-cabang olahraganya, itu juga dilakukan oleh Provinsi Papua. Oke, tadi sempat menyinggung masalah eh, kesibukan berkecimpung di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Ya, tetapi juga ada satu jabatan yang semua dari pemirsa di Akurasi TV harus dikasih tahu nih, hmm. Mas Suryo menjadi Exco NOC atau KOI ya Mas ya. Ya betul. Ceritain dong Mas, dua-duanya ini sebenarnya tugas dan pekerjaannya ngapain aja nih, dua institusi ini? Ya kalau 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 di Kemenpora kan memang lebih lebih banyak kayak lebih kompleks, lebih umum kan, mempersiapkan semuanya kan gitu Mas. Mm-mm. Jadi kebetulan aku di Asdep Orpres, olahraga prestasi Deputi Wow, 4, istilah untuk top levelnya atlet, jadi iya dong. menyiapkan pelatnasnya gitu kan. Mm. Pelatnas contohnya tahun ini itu pelatnasnya ada dua, pelatnas Olimpik sama pelatnas SEA Games kan gitu. Terlepas dari SEA Games Ditunda. keputusannya kan ditunda, jadi Iya. mempersiapkan itu pelatnasnya seperti apa, Mm. kemudian juga pengiriman atlet. Nah Mm-mm. itu kaitannya tadi dengan NOC. Jadi NOC atau KOI ini kan
lembaga yang memang apa istilahnya cabangnya dari IOC kan, dari pusat dari dunia. Ini memang untuk istilahnya yang mengirim atlet ke segala macam multi event itu adalah NOC kan gitu. Jadi lewat NOC lah kan gitu. Jadi Kemenpora apa yang tadi yang pelatnas, kemudian semua cabur. Memang sih tidak semua cabur, tergantung dengan anggaran yang tersedia. Kendala kita kan di situ juga sih sebenarnya, ada kendala juga. Jadi di SEA Games di pelatnas SEA Games tahun ini yang apa namanya 40 cabang olahraga yang sebenarnya yang dipertandingkan di SEA Games nanti itu kita hanya bisa hanya mampu sekitar 22 cabang olahraga dulu gitu. Karena keterbatasan anggaran, kondisi juga seperti ini gitu kan. Banyak refocusing dan lain-lainnya. Benar. Jadi memang banyak kendala, banyak tantangan lah itu di Kemenpora seperti itu. Kalau di NOC yang tadi mengirimkan gitu kan, mengatur istilahnya prosesi atlet ini dari administrasi, dari akreditasi, kemudian dikontrol, dicek dengan atlet sekian atlet yang lolos, kemudian tim CDM-nya siapa gitu kan. Dari CDM ada deputi CDM, kemudian ada bidang apa segala macam, termasuk sampai ke bidang kesehatannya gitu kan, dokternya siapa, fisioterapisnya siapa yang berangkat dan lain-lain. Penyusunan itu untuk ya terus ke Tokyo kemarin gitu. Kenapa nggak ikut berangkat sih Mas? Sebenarnya ikut gitu. Harusnya ikut sudah punya ID card juga, tapi karena tusi utamaku itu adalah di Kemenpora, yang tadi aku bilang Mas, jadi persiapan buat apa namanya, mempersiapkan PON ini kan yang lebih penting juga kan. Jadi sudah perintah atasan, ya udah jangan, nggak usah berangkat dulu karena kita lebih fokus ke PON. Ya udah siap, nggak ada masalah gitu. Olimpiade baru aja berakhir nih. Ya. Dan sosok seorang Suryo Agung, kalau kita sekarang bicara nih masuk mulai wilayah ke atletik, melihat dari sisi cabur atletik, kita ke Indonesianya dulu lah, misalnya seorang Zohri dan Alvin nih. Bagaimana di Tokyo kemarin? Sebenarnya harapan aku pribadi gitu Mas, harapan aku pribadi itu mereka berdua itu bisa pecah rekor gitu kan, karena kan harapan aku gitu kan. Alvin itu terbaiknya kalau nggak salah 11,64. Kemudian Zohri kan 10,03 kan gitu kan. Tapi ternyata hasilnya si Alvin itu di penyisian itu 11 terbaiknya 11,64, di kemarin 11,89 kalau nggak salah gitu kan. Terus kemudian 11,91 di round 1-nya kan gitu. Kemudian si Zohri juga 10,26. Ya mereka masih sama-sama masih muda. Kalau untuk Zohri, kita tahu bahwasanya sebelum berangkat awal-awal tahun itu dia sempat operasi gitu kan. Dia sempat operasi di meniskusnya. Dari situ progres ini tuh ya sudah ngobrol-ngobrol dengan dokter yang pernah yang nanganin dia waktu recovery itu ya udah on tracknya gitu. Dia udah fit, udah operasi itu udah sembuh. Cuman kan waktu latihannya kan terpotong lah istilahnya. Di saat dia setelah operasi dia mesti recovery, dia mesti penguatan lagi. Jadi waktu yang katakanlah kita sebut contohnya 3 bulan lah, harusnya 3 bulan itu bisa buat latihan meningkatkan performa, tapi untuk recovery dulu. Jadi kan jadi tapi tetap masih on track. Dan memang saya pribadi juga Zohri sama Alvin lah, terutama Zohri juga ya di sini untuk apa di Tokyo ini untuk nyari banyak pengalaman gitu kan. Maksudnya dari ya dia udah seri dunia udah beberapa kali gitu kan, kejuaraan dunia junior dia yang juara. Nah di Olimpiade ini multi event yang beda gitu kan. Meskipun levelnya sama-sama dunia, tapi tetap sebuah multi event Olimpiade lah gitu beda. Orang-orang mempersiapkan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Buktinya juaranya dari Italia, kita nggak nyangka kan dari Italia gitu loh. Bahkan di estafetnya di Italia juga gitu. Nah termasuk Subingtian kemarin yang pecah rekor Asia gitu kan di semifinal gitu. Nah Zohri ini banyak hal yang bisa diambil nih ketika dia, jadi sebelum pertandingan pasti kan latihan dulu kan. Bisa dia latihan, dia bisa ngelihat apa sih yang dilakukan atlet top dunia, dan pelatihnya saya rasa juga sudah merekam lah atau mempunyai ingatan atau melihat apa sih yang dilakukan oleh atlet-atlet dunia ketika mendekati
waktu pertandingan. Jadi sekitar seminggu sampai 5 hari sebelum pertandingan tuh mereka pasti ke lapangan Hmm. untuk latihan. Hmm. Bahkan dari kemarin kan kalau kita lihat di medsos kan Zohri nyoba Starblock gitu Iya, kan, iya, iya, barengan iya. hal-hal itu kan bisa diambil banyak pelajaran gitu loh. Nah, ini pelajaran-pelajaran itu diambil nanti untuk persiapan di Paris. Oke. Harapan saya pribadi di Paris 2024 pas dia masuk Golden Age-nya 2024. Memang Olimpiade Tokyo ini kemarin kondisinya luar biasa ya. Kita di edisi Akurasi TV yang kemarin sempat berbicara juga dengan Pak Rudi Rudianto dari PBSI. Beliau juga mengatakan sebenarnya ketakutan dari semua panitia di Olimpik nih jangan sampai memang tertular ya. Ketika hari H, kebayang sih maksudnya Zohri tadi dengan misalnya dengan cedera meniskus saja itu persiapannya udah terhalang gitu kan. Jangan sampai juga ketika deg-degannya nih setiap kali masalah faktor non teknis, jangan sampai ketika pertandingan malah tertular gitu kan. Tapi kemarin juga sampai, karena saya juga lihat gitu ada sprinter dari Inggris yang diskualifikasi ya Mas ya. Itu tuh sebenarnya luar biasa ya faktor non teknisnya ya, mental psikologinya ya. Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Jadi banyak hal gitu, sampai hal kecil yaitu ketika kita turun di suatu Olimpik, di sebuah olimpiade itu ya harus siap semuanya gitu. Apapun. Kesalahan sedikit akan berakibat fatal gitu. Mungkin yang didiskualifikasi karena nyuri star lah istilahnya kan gitu. Ya itu udah jelas kelihatan kan gitu. Hal yang kecil apa coba? Kalau kita perhatikan lebih detail lagi gitu. Reaction time. Itu kan hal kecil gitu kan. Reaction time-nya 0,157 sama 0,42. Katakanlah selisihnya berapa? 0,0 sekian gitu kan. Kalau kita bandingkan dengan hasil akhir, itu bisa oh iya ya, seandainya katakanlah ketika reaction time-nya saya sama Mas Dika ini bedanya 0,05 gitu kan. Tapi ketika finish Mas Dika itu duluan 0,02. Seandainya saya lebih bagus di reaction time-nya kan berarti kan duluan saya juga yang finish gitu. Jadi hal-hal kecil seperti itu pun menjadi ya mungkin sepele dilihatnya, orang beranggapan reaction time doang, padahal itu sangat pengaruh gitu. Jadi apapun hal sedetil kecil pun, bahkan di pemanasan pun itu juga harus firm, harus benar-benar udah perang gitu. Kita harus perang gitu. Siap perang itu apa gitu. Saya punya pertanyaan, lupa walaupun kita udah ngobrol banyak hal dari dulu, cuman pengen tahu sebenarnya kemarin tuh kalau misalnya start dari perbedaan lane gitu ya, misalnya yang di pinggir gitu itu mempengaruhi nggak sih? Di tengah sama di pinggir? Di seeded biasanya itu ada aturannya Mas. Nggak, kalau di pinggir itu mempengaruhi mereka bakal lebih nggak peluangnya kecil nggak untuk menang, karena biasanya kan selama ini yang aku tonton ya yang tengah. Iya itu karena dari hasil seeded. Jadi gini, yang pertama gini, ketika suatu pertandingan belum dimulai itu kan ada seedednya, katakanlah personal base-nya Mas Dika berapa, saya berapa, yang lain berapa gitu kan, itu ada datanya, itu disusun sedemikian rupa, itu nanti finishnya itu kayak anak panah. Tujuannya seperti itu juga gitu. Jadi udah jelas lintasan tengah itu lintasan apa ya istilahnya favorit juara lah, premium kan? Lah ya premium gitu. Memang sih ada beberapa kejadian ketika kejuaraan dunia 2003 di Paris, lintasan satu yang nyelonong yang juara itu pernah, cuman jarang. Sering-seringnya yang di tengah. Aerodinamis angin gitu ngaruh nggak? Aerodinamis angin sama aja sih sebenarnya, sama aja kan, dari depan juga sama aja gitu. Itu sih dari seeded itu di penyisian, kemudian lolos kualifikasi ke semifinal disusun juga sesuai. Jadi ada aturannya Mas, di IAAF itu ada aturannya. Jadi pelari dengan catatan waktu terbaik di lintasan sekian, catatan waktu terbaik kedua di lintasan di sebelah kirinya atau sebelah kanannya gitu. Ada susunannya gitu. Cabur atletik di Indonesia nih kayaknya nggak pernah kehabisan talenta atlet yang berbakat ya dari dulu ya, terutama kalau kita sekarang bicara dulu di 100 meter lah. Kayak semacam ada dekadenya gitu, era-eranya ya, era Mardi Lestari, setelah itu mencari lagi sprinter lagi, muncul sosok Suryo Agung, sekarang Zohri gitu. Menurut Mas Suryo nih sebenarnya apakah hal ini sebenarnya udah maksimal, atau memang sebenarnya wah ini sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu, harusnya kita jauh lebih bisa lebih banyak lagi gitu. Ini kira-kira menurut Mas Surya apa yang membuat Indonesia juga ya nggak pernah kehabisan juga sih sebenarnya? Iya, nggak pernah kehabisan, tapi kalau lebih detail lagi sebenarnya juga kalau kita hitung per tahunnya juga lumayan Mas ya.
kalau kita flashback lagi zamannya Pak Sarengat. Pak Sarengat itu Iya. kan Rekornasnya 1040 itu sekitar tahun 1960-an lah, 70-an lah ya. Kemudian muncul lagi adalah Om Purnomo kan, 1030. Nah, sebenarnya jarak Om Purnomo dengan Pak Mardi ini dekade yang dekat yang bagus nih. Dalam artian langsung layernya tuh ada gitu kan. Gitu. Karena begitu dari Om Purnomo ke Pak Mardi itu hanya dekat, mereka bahkan sering main bareng gitu loh. Oke. Ada satu momen dia itu memang main bareng gitu. Nah, setelah itu kan Pak Mardi lewat 20 tahun aku mecahin rekornya Iya, Pak bener. Mardi gitu kan. 20 tahun dari 89 di 2009 kan gitu. Jadi aku pun bahkan ya belum pernah main bareng juga. Nah, sekarang setelah aku ada Zohri pun belum pernah tanding bareng atau main bareng sama aku gitu kan. Itu jaraknya 10 tahun gitu. 10 Nah, tahun. ini sebenarnya udah proses bagus nih dari 20 ke 10 nih. Nah, sekarang kita hitung nih Zohri dari 2019. Sekarang udah 2 tahun. 2 tahun nih. Iya. 2 tahun kan, harapannya jangan sampai 10 tahun baru nemuin lagi. Iya, betul. Nah, harapannya jangan sampai juga malah lewat dari 10 tahun kan gitu. Nah, ini tugasnya ya terutama PB Pasi lah, induk organisasinya untuk mencari layer-layer di bawahnya yang kualitasnya nggak jauh dari Zohri. Tugasnya di situ selain memang ya bukan PB Pasi tok gitu kan, tapi memang klub-klub dan pengprov yang ada di 34 provinsi di Indonesia yang untuk mempunyai bibit siapa gitu untuk Kita flashback dulu nih Ya. untuk menjadi, mungkin juga banyak yang mau tanya sebenarnya juga ya, untuk menjadi seorang sprinter tuh karena kita main bola bareng juga gitu. Pelari-pelari cepet yang di Tarkam banyak sebenarnya kan ya. Kalau misalnya gagal di Tarkam ya udahlah jadi sprinter di atletik gitu. Tapi pengen tahu juga kisah perjalanan Mas Suryo nih ya, dari kecil tuh sebenarnya mimpinya apakah memang pengen jadi seorang sprinter, yang saya yakin sih enggak gitu. Sampai akhirnya tuh di kaosnya tuh 10.217 itu angka yang benar 10 tahun dan kayaknya semuanya hafal. Terus juga nanti di sini kita kedatangan banyak properti nih yang mungkin bisa diceritain nih. Ini ada sepatu-sepatu bersejarah yang harusnya kalau Indonesia punya museum nih, sekali lagi nih ya, banyak banget yang harus dilakukan oleh negara ini. Memang sayang banget barang-barang seperti ini nih kalau di luar negeri udah harganya juga kalau dilelang ataupun masuk ke museum udah nggak bernilai gitu. Tolong nih Mas, ceritain nih, kita mau dengerin dari kecil terus akhirnya bisa Oke, dari kecil dulu. 10-17 tuh. Ya, 10-17. Sebenarnya 10-17 ini waktu sholat duha, Mas. Oh, enggak ya? Masih masuk, Mas. Masih masuk ya. Masih masuk. Jadi dari kecil nggak ada cita-cita sama sekali untuk menjadi seorang pelari. Kalau atlet mungkin ya pemain bola dulu, cita-citanya pemain bola. Karena dari kecil itu udah sering diajakin kakakku yang nomor 1 itu sering tarkam juga kan. Ayo ikut gitu kan, suruh. Kebetulan matanya kakak pakai kacamata gitu, matanya minus. Jadi ketika dia main udah pegangin kacamatanya gitu. Jadi nungguin nonton di pinggir sambil megang kacamata gitu. Asisten ngegolin gitu kan, terus ngelihat juga kok dikasih amplop gitu kan. Pertamanya diem, nggak berani tanya, takut gitu. Lama-lama tanya, Mas, iya ini namanya tarkam gitu. Ini di Solo nih? Di Solo. Dulu bukan, kalau di Solo istilahnya bukan tarkam. Apa? Kap-kapan. Kan apa kap itu sana kan ya kan, gitu kan. Ayo main kap-kapan gitu kan, bukan tarkam, kap-kapan gitu. Di Makam Haji lah di mana waktu di Solo. Lihat, nonton gitu kan, terus wah enak juga ya gitu kan. Nah, dari situ kelas 3 SD ngerengek ke nyokap. Bu, beliin sepatu bola dong gitu kan. Ada tuh di Pasar Legi tuh murah-murah banyak, dibeliin lah satu yang imitasi gitu. Nah, terus minta daftarin di klub lah dekat rumah di Banyuanyar gitu. Ya udah dari situ main bola terus, main bola akhirnya sampai aku kelas 3 SMP itu udah tarkam, udah kap-kapan, udah diajakin ke Wonogiri, ke Karanganyar. Padahal kelas 3 SMP gitu, masih culun gitu kan. Apa dulu itu posisinya? Depan aku ya? depan. Udah ngacir itu? Udah mulai kelihatan, ngacirnya udah mulai kelihatan. Masih SMP offside itu. Terus. Hah? Oh, enggak dong. Iya, offside kadang, cuman ya enggak terus. Iya. Cepetan itu pernah kejadian unik. Namanya aku masih bocah ya, posisi depan. Jadi lawannya itu liberonya itu, backnya itu gede banget itu kan Mas. Jadi karena aku masih kecil, masih bocah, itu kakiku ditendang-tendangin gitu loh. Kayak gak ada bola nih, bola di sana atau di mana gitu kan.
kaki ditendangin di belakang gitu. Aku nengok gitu dipelototin gitu kan kayak cyber gitu kan. Waduh kok kayak gini, ngeri-ngeri juga kan. Udah laporan aku sama kaptenku. Ngadu. Ngadu. Mas, aku ditendangin gini. Udah, tenang aja. Nanti kalau ditendangin ngomongin. Bilangin sebutin namaku katanya gitu kan. Ya udah. Itu ada hal-hal lucu di situ. Nah, sampai akhirnya memang balik apa? Pindah haluan ke atletik pun awalnya nggak 100 meter. Jadi nggak sengaja Mas kenal atletik itu, nggak sengaja. Ketika saat itu awal-awal masuk kelas 3 SMA. Awal masuk kelas 3 SMA itu kan aku ikut seleksi Persis Solo. Padahal usia aku masih 17 loh, usia suratin loh, tapi masih nekat berani seleksi umum gitu kan. Dari 100 lolos ke 60 lolos 40 30 24. Nah 24 ke 20 aku nggak lolos. Nggak lolos. Dah terus ada Piala Mendagri. Kita tahu dong Piala Mendagri zaman itu kan pengen banget gitu kan namanya. Begitu Piala Mendagri aku juga nggak lolos. Seleksi terakhir untuk jadi tim Jawa Tengah. Tim Solo lolos. Tim daerah dulu lolos. Tim Solo lolos, Kota Solo lolos, Karesidenan lolos. Nah, beberapa Karesidenan seleksi untuk tim Jawa Tengahnya aku nggak lolos. Nah, saat yang bersamaan itu pelajaran sekolahan tuh olahraga Mas, lompat tinggi ya kan. Lompat tinggi. Kebetulan aku hari Sabtu olahraga paling hari terakhir gitu. Sebelumnya ada atlet taekwondo itu bisa 165. Nah, guru olahraga aku bilang, dari kalian yang ada bisa mecahin 165, saya traktir sepuasnya di kantin gitu. Wah, lumayan motivasi dong, maksudnya lumayan makan gratis gitu kan. Belum dikasih tengkleng tuh baru. Belum ada tengkleng. Udah ada gimana tengkleng pasti lebih semangat lagi. Akhirnya lompat, aku 170. Lompat tinggi itu yang waktu aku zaman aku masih straddle, masih anjing kencing istilahnya, straddle gitu. Kalau yang itu kan flop. Iya. Flop gayanya. Aku masih yang straddle. Tanpa alas kaki, straddle lompat 170 udah kan. Wih, langsung Pak Seno makan. Aku makan bener Mas. Coca-Cola aku ambil, apa aku ambil gitu kan. Udah kenyang, udah selesai kan aku pikir udah gitu. Ternyata enggak, ternyata mungkin ya aku nanti urutannya itu udah ada garisnya terus ya dari Allah istilahnya udah ada garisnya itu kayak selang seminggu atau 2 minggu dipanggil di ruang guru. Ada lomba. Tak pikir dipanggil ke ruang guru ada apa, aku salah apa gitu kan. Dipanggil ke ruang guru, panggil Pak Guru kan takut gitu kan. Ternyata ada lomba atletik di Manahan gitu. Ada lomba atletik ya di Stadion Manahan saat itu. Tahun 2000. Ada lomba atletik antar sekolahan di sekota Solo di Manahan. Berangkat ya, siap berangkat. Udah berangkat. Hari kapan Pak? Hari Minggu. Ini ya berangkat. Berangkat ya udah lomba sama masih alas kaki kosongan, pemanasan masih acak-adut. Masih belum tahu lah konsep pemanasan atletik itu seperti apa gitu kan, beneran Mas. Jadi ya pemanasan biasa aja gitu kan. Ya itu tadi balik lagi udah garisnya Allah. Nomor 1. Waduh. Nomor 1 170 lagi tanpa alas kaki lagi. Jadi nyeker lah. Pak Seno makin pusing. Udah kan? Udah Pak Seno. Masih Pak Seno. Itu tapi dia nggak traktir, udah nggak janji traktir. Dapat amplop tapi dapat amplop dari panitia kan. Wah, buat traktir teman-teman. Ayo makan-makan, dapat duit gitu kan. Bagi-bagi kebahagiaan gitu. Waktu itu senang banget dapat duit dari atletik gitu. Selepas itu ya udah aku mikirnya udah gitu. Tapi terus dikumpulin sama Dispora Kota Solo. Jadi juara-juaranya itu dikumpulin semuanya. Kalian mau nggak kita latih gitu. Persiapan Popda. Nanti bawa nama Kota Solo gitu kan. Popda di mana? Di Semarang, di Jatidiri gitu kan. Kalau mau ini kita ada kumpulin, kasih jersey, kaos latihan lah, kasih kaos latihan. Latihan itu hari Senin, Rabu, Jumat. Nah, itulah hari-hari di mana bentrokan sama hari latihan bolaku. Kan masih main bola kan masih. Jadi aku mikirnya ke atletik pengen ketemu temen lain, temen baru gitu kan, di mana sih atletik gitu. Ketika di atletik ketemu teman baru dan begini-begini dong, kebayang nggak sih Mas, atletik itu kan olahraga yang membosankan kan. Bener-bener membosankan gitu. Lagi bosan gitu, lagi malas balik lagi ke bola kayak. Jadi masih kayak nggak jelas gitu loh di atletiknya, sampai ketika pemanasan
Pemanasan bareng-bareng Mas. Biasanya kan pemanasan itu kita kumpul, doa bareng gitu kan, joggingnya bareng, habis itu pemanasannya masing-masing. Lempar di sana, lompat di sana gitu kan, sprint di sana, menengah jauh di sana gitu. Nah, suatu ketika itu bareng-bareng pemanasan. Pemanasan, jogging, koordinasi. Nah, setelah koordinasi habis running itu selesai, ada speednya. Nah, modelnya kan lintas kan ada 8. Kita Iya. kan banyak banget ya. Jadi kayak bersap gitu kan. Nah, Hmm. bersap itu ya udah ngantri, lari sprint, ganti berikutnya. Nah, sebelahku itu juara sprint. Saat lomba itu istilah dia sebagai juara lari sprint ya kan gitu. Aku kan juara lompat tinggi Mas, Iya. ya kan. Jejer dong. Ya udah sprint aja aku tinggalin. Dan sprintnya kan 3 kali. 3 kali itu aku tinggalin terus gitu. Tiga-tiganya. Maksudnya pas ya tiga kali itu tiga-tiganya aku tinggalin terus gitu. Padahal sprint pendek gitu. Nah, dari situ pelatihnya, salah satu pelatih udah deketin gitu kan, nyamperin. Kamu punya kecepatan ya gitu kan. Ya begini Pak gitu kan. Coba kamu 100 meter, nanti seleksi Popda kamu coba 100 meter. Mulai sekarang mulai sering pindah ke 100 gitu maksudnya. Fokus ke situ karena kamu punya kecepatan gitu. Dalam hati aku, iyalah mendingan, tak pikir-pikir mendingan aku lari. Karena apa Mas? Ketika aku yang latihan-latihan itu sebelumnya lompat tinggi kan aku mesti ke gudang, itu mesti aku datang lebih awal, pulang belakangan. Kenapa? Aku bawa matras. Kebayang dong lompat tinggi bawa matras. Nyiapin sendiri. Iya, nyiapin sendiri sama temen, otong-otong gitu kan, angkat-angkat matras, tiang, mistar gitu kan. Aku pikir kalau pelari paling cuma start block, tongkat estafet udah gitu, nggak ada apa-apa lagi gitu. Ya udah deh. Nah, dari situ akhirnya coba 100 dan seleksi akhirnya Mas. Seleksi itu aku turun semua. 100, 400, lompat jauh, lompat tinggi, tak sikat semua. Menang semua. Menang semua. Nah, di saat seleksi itu udah lolos, ya kan, seleksi itu udah tak sikat semua, aku udah lolos nih istilahnya. Tapi aku belum tahu aku turun nomor apa, aku belum tahu. Yang penting aku semua itu aku ikutin gitu. Aku juga seleksi bola juga, Popdanya gitu. Sampai ketika salah satu pejabatnya itu tahu gitu. Ya mungkin laporan ini bagus nih istilahnya, ada Suryo nih bagus di atletik. Ternyata yang dari bola juga cerita gitu kan. Duh, Suryo itu ikut seleksi bola juga kan gitu. Akhirnya aku disuruh milih. Wah, keputusannya ya, Suryo kamu harus milih, nggak bisa dua-duanya. Nanti kalau pas pertandingan ini segala macem nggak bisa, kamu harus milih. Dia milih lah. Tak pikir-pikir. Nah, itu aku tadi yang cerita di awal tadi, saat-saatnya itu kan hampir bersamaan aku seleksi 2 kali gagal tadi Mas. Nah, aku mikir nih, di bola ini tempat latihannya agak jauh dari tempat latihanku, orang-orangnya aku banyak yang nggak kenal. Aku udah berpikir, wah aku nggak mau gagal ketiga kalinya gitu kan. Ya udah Pak, saya pilih atletik gitu. Ya udah pilih atletik. Ke godaannya lucu lagi tuh Mas. Pilih atletik, godaannya kan latihan di Sivedari tuh. Latihan atletik yang tadi Sivedari. Persis Solo yang aku seleksi gagal itu latihan juga di situ. Jadi lucu gitu, aduh itu impianku ke sana, tapi aku ada di sini. Sampai pelatihnya itu juga ngejakin, Suryo sini aja, bawa sepatu bola ikut latihan kita. Itu pakai sampai gitu ya bercandanya gitu kan. Ya udah, tapi aku tetap udah milih atletik. Ya alhamdulillah berangkat ke Popda. Akhirnya turunnya itu ya itu yang aku tekunin tadi, lompat tinggi sama sprint 100 gitu. Padahal itu nomor yang tidak nyambung sama sekali, satu vertikal satu horizontal. Iya bener. Harusnya kan lompat jauh sama sprint gitu kan. Ini enggak, ini lompat tinggi. Nah, pagi penyisian 100 nomor 1. Wah, lolos final. Begitu finish balik ke tempat pemanasan, main langsung lompat tinggi Mas. Lompat tinggi, alhamdulillah 170 lagi dan emas. Se-Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah kan, kota. Aku bawa nama kota Solo, dapat emas. Selesai lompat dapat emas, dipanggil sama panitia. Suryo ditunggu di garis start final 100. Astaga. Jadi aku kan masih capek ya, maksudnya dalam artian masih belum, jadi jalan kaki dari tempat, kebetulan tempatnya agak jauh nih, dekat finish kan, tempatnya lompat tinggi itu, aku jalannya pelan-pelan sampai akhirnya di start dari 100 meter. Nah
sebelah kananku sama sebelah kiriku itu sudah latihan, sudah latihan, dia tuh udah atlet lah. Kan aku belum tuh, aku latihannya kan masih yang 3 kali seminggu, yang kadang kalau hujan gak latihan, kadang masih suka main bola gitu. Tapi berangkat kanan kiriku itu anak Ragunan, Mas. Diklat Ragunan, sprinter Ragunan. Itu dari Purwokerto sama dari Jepara. Aku di tengah-tengah. Ya udah, semua ngunggulin mereka orang-orang kan nggak tahu, aku kan baru muncul banget itu kan. Begitu lari finish, alhamdulillah aku nomor 1 lagi. Mereka tak kalahin, 2 orang itu tak kalahin gitu kan. Nah dari situ pelatih PPLP Jawa Tengah nyamperin, datang nanyain biodata segala macem, udah kasih, udah pulang gitu kan. Pulang itu ngerasain, oh iya juara ya kayak gini ya. Juaranya juara atletik gitu loh. Padahal kan sampai juara Popda pun aku masih berpikiran nggak kepikiran jadi atletik gitu. Karena pas berangkat itu sepatu Spikes-nya pun tuh aku masih pinjem punya temennya kakakku gitu. Aku belum punya sendiri gitu, masih belum ada, dan dari kontingen juga nggak dibeliin gitu, karena sepatu Spikes kan mahal kan, paling mahalnya gitu. Ya udah pulang, tiba-tiba ditelepon sama pelatih Jawa Tengah itu kan, Suryo kamu mau ikut lomba nggak? Lomba apa Om? Kejurnas Junior di Jakarta gitu. Kapan Om? Akhir November, bilang gitu, akhir November. Terus kamu tapi biaya sendiri ya gitu. Loh kok biaya sendiri, kan saya menang kemarin di mana Popda gitu. Iya karena timnya itu udah ada duluan, terus kamu tiba-tiba muncul, kamu ada potensi, kalau mau kamu ikut cuman biaya sendiri gitu kan. Terus ada ini juga, tapi Om janji katanya kalau kamu bisa lari di bawah 11.20, kan waktu di Popda itu waktuku 11,41 Mas. Kalau kamu bisa lari di bawah 11.20, kalau per Januari 2001 masuk PPLP Jawa Tengah, persiapan Popnas Palembang bulan Juli. Wah itu iming-iminginya itu gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, yang penting saya minta surat resmi, saya mau lapor ke sekolahan gitu. Surat dikirim, nah, maju ke Pak Guru kan, Pak Seno kan, Pak saya mau berangkat ini ke sini. Wih, ayo ngadep kepala sekolah gitu. Ngadep kepala sekolah, kasih uang saku dong, kasih uang saku. Terus pamitan sama ibu pasti kan, orang tua kasih uang saku, pamitan sama bule gue kan, tanteku itu kasih uang saku juga. Udah berangkatlah ke Jakarta. Itu tahun 2000 masih. 2000 pas. Jadi momentumnya aku itu 2000 semua gitu. 2000 Juli lah, 2000 Juli sampai akhir itu momentum banting setirnya itu ceritanya tadi yang aku ceritain itu durasinya di situ. Udah terus berangkat nyampe Jakarta, stay-nya di Pondok Gede, asrama haji Pondok Gede. Udah di situ ketemu sama, udah kumpul, dipanggil, bayar yang tadi kan biaya sendiri, naik bis safari, aku inget banget. Naik bis safari, terus untuk penginapan sekian hari, untuk makan sekian hari, berapa duitnya habis Mas. Jadi yang uang saku semua aku kumpulin tadi itu buat ya masih habis, cuman sisanya itu cuman bisa buat beli training satu, buat oleh-oleh lah. Aku pengen beli sesuatu kan, mumpung ya dulu kan namanya aku dari kampung kan, ke Jakarta kan suatu hal yang wah di Jakarta nih mesti sebenarnya ada event beli itu. Nah akhirnya pertandingan lah, perlombaan di Stadion Madia. Oh langsung Madia ya? Berangkat itu berangkat itu Selasa sore naik bis, nyampe sini Jakarta kan Rabu pagi. Rabu pagi istirahat, Rabu sore nyoba lapangan. Disitulah aku pertama kali ngelihat Kak Iren, namanya Iren Yusep tuh itu ya, sangar gitu kan, badannya gempal segala macem gitu kan, juara 99 kan, juara SEA Games 99 kan, sampai pecah rekornas kan Kak Iren kan. Jadi bener-bener ngelihat dunia atletik tuh di Stadion Madia itu gitu. Oh kayak gini, karena kan tartan gitu kan, kalau waktu di Jatidiri kan gravel waktu itu. Akhirnya, jadi udah kagum juga nih sama Madia saat itu juga. Iya. Jadi begini ya, begini gitu kan, kaget ya, excited gitu loh, ternyata begini ya atletik. Main bola. Tapi atletiknya masih tergantung lah. Kalau ada yang nyewa iya. Udah gitu, Rebu kan tadi kan, Rabu itu. Pertandingan tuh Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 4 hari. Jadwal 100 itu di hari Minggu. Rebu sore nyoba lapangan tadi, Rebu malam briefing kan. Briefing dikumpulin sama pelatih, dibagi nomor dada. Itu nomor dada. Nanti. Nanti. Nomor dada itu kan.
Ini sorry, dari Solo berapa orang? Aku Sendiri? tok Ya sendiri. ampun. Aku sendiri bener-bener Ada yang nemenin? nggak ada. Serius. Jadi modal nekat. Modal Terus. nekat aja, yang penting ya udah nggak tahu, kayak kayak aku yakin aja gitu. Bahkan waktu ketika Om Jojon, tapi kamu biaya sendiri ya, meskipun aku sempat nanya gitu kan. Akhirnya aku mengiyakan gitu. Aku belum ngomong sama orang tua, aku belum ngomong sama siapa, aku langsung mengiyakan gitu. Karena aku merasa kayak yakin aja gitu Ini loh. nih jalannya nih gitu Ya ya. gitu kan, yakin aja, oke Om gitu kan. Apalagi Jakarta gitu Iya. kan. Dah berangkat, aku bilang, Suryo, Kemis, Jumat, Sabtu nggak usah kemana-mana, nggak usah ke lapangan gitu, nggak usah nonton, nggak usah ikut ke lapangan. Kenapa Om? Udah, kamu di asrama haji di sini, di mes ini kan. Pagi sore latihan jogging, senam-senam, jogging, senam-senam, itu aja. Ya udah ngikut. Akhir hari H datang, hari Minggu main, pagi berangkat, pagi berangkat, pagi berangkat. Lari aku lintasan berapa ya? Aku agak lupa, aku waktu itu lintasan berapa gitu. Cuman itulah pertama kalinya aku ngeliat Starblock, Mas. Nggak, maksudnya Starblock yang standar IAF gitu Oke, kan. oke, oke. Karena waktu di Popda itu kan Starblock yang dipaku Aku gitu gitu kan, ya. dan istilahnya nggak bisa style banget ya. Aku pikir juga kayak gitu nanti di Kejurnas, namanya nggak tahu kan, dunia atletnya aku nggak tahu gitu. Tapi ternyata loh, kok panjang banget, kemudian ininya banyak, geser-geser gimana, naik turunnya gimana. Jadi ketika mau lari penyisian itu aku pura-pura berdiri, aku pura-pura senam gini kan, cuman mataku tuh ngelihat lawanku kanan Kanan kiri gitu. kiri. Oh, ngukurnya gitu, pakai telapak kaki. Oh, Nah. gini. Cuman ya aku biar nggak bodoh-bodoh gitu, Iya, nggak iya, iya, kelihatan iya, bodoh iya. banget untuk nggak bisa masuk blok gitu kan. Yang penting aku juga pura-pura ngukur pakai kaki lah. Padahal kan itu kan ukurannya harus Pas banget harus ya. pas kan. Kan waktu itu aku nggak dapat latihan itu sama sekali gitu kan. Ya aku pura-pura ngukur aja pakai tapak kaki, pasang start blocknya gitu. Yang penting memang aku kiri di depan gitu kan. Udah penyisian dong, lari, cret, nomor satu. Wih. Nomor satu waktunya 11,11. Padahal janjinya 11.20 kan. Udah lolos nih, udah pegang tiket nih kan. Begitu finish seneng banget kan di tempat tempat apa namanya? Pendinginan yang pemanasan itu. Om, tiket ya Om ya. Saya masuk PPLP, udah seneng kan. Ya dulu meskipun ada rasa ingin masuk ke PPLP, ke Diklat Salatiga kan karena sepak bolanya kan. Tapi ternyata di atletiknya gitu. Tapi at least sama nih tempatnya gitu kan. Ya, seneng banget. Udah sekarang kamu fokus dulu, istirahat. Nanti sore jam 3 semifinal, jam 5 final. Kamu fokus itu aja dulu. Yang penting kan kamu udah dapet tiket nih. Istilahnya kamu udah masuk PPLP, tenang aja gitu. Kamu fokus. Oke. Fokus. Tanding lah semifinal. Ada 2 semifinal, Mas. Diambil 4 sama 4. Aku nomor 4. Kebetulan semifinal itu seri keras semua gitu. Dan di situ aku ngalahin banyak Ragunan. Nah, di situ sebelum final udah mulai tuh balik ke tempat pemanasan kan, pendinginan pemanasan kan sama tuh di situ. Nunggu 2 jam lagi untuk si finalnya kan jam 5. Itu udah rame, udah pada ngomongin aku. Udah ya denger-denger lah itu siapa gitu. Sampai orang Jawa Tengah pun ngomongin aku kan. Karena kan aku belum pernah. Aku berangkat itu, datang itu, aku nggak kenal siapapun itu gitu, Mas. Bener-bener nggak ada yang dampingin ya. Ya aku akhirnya ada satu dua orang yang ya karena seumuran diajak ngomong lah karena deket, dan ada yang mau ngajak ngomong aku gitu, yang Nggak lihat saya Instagram yang gitu. Oh enggak ya, enggak ada ya. nggak ada dulu, handphone aja nggak ada gimana. Jadi terus ya ngobrol-ngobrol, terus akhirnya final gitu. Final aku lari nomor 5. Nomor 5 waktunya 11,09 gitu. Wah, dari situ aku udah seneng nih kayaknya, wah masuk PPLP nih segala macam nih gitu. Nah, 2009-nya ini Baju ini ya. iya. Kembali lagi nih. Jadi mungkin nanti kalau ada di Google, di YouTube 2009 itu 100 meter ya, itu pakai ini 10.17 nih.